bakal ditukul ke Allah niku lek gelem ucul. Oh arep lali ya. Nggih mulane niki tak baleni ngoten. Iki tak modele niku gampang lalen jenengane modele. Nggih gampang lalen. Gelem ucul niku ngalamat iso tukul ngoten lho. Tukul mahabbah dateng Rasulullah. Tukul mahabbah dateng Allah. Tukul kekuatane iman, tukul kekuatane paseduluran. Niku ya alhamdulillah gara-gara jenengan iso ucul sangka ngomah. Ana iso ucul ngeten iki nganggo tembung tahmid alhamdulillah awake dhewe iso wah niku penting. Kok ora iso sembarang kali re ngalamat ora iso tukul. Lunga mulane enek dawuh as-shadaqah daf'ul balak niki. Nggih, tukule nolak balak sebab bondone jenengan ucul kanggo sedekah. Lu pengen ketolak bala bondone ora diuculne. Jenengan pikir dhewe. Halo niku mulakno ya Allah alhamdulillah lu iso tukul sakmene mbane niki sebab biyen wong tuane awake dhewe gelem. Loh mulana iso tukul wong niki Allah nglewatke wong tuane awake dhewe iso ucul. Niki lek wong tuane awake dhewe biyen ngempet aja metu. Nuwun sewu, tukul napa mboten? Tukul napa mboten? Bu. Apa? Mulane lek pengen tukul aja di Shollallahu Muhammad. Aja dimpet. Ndang culno ae. Aja saiki, sesuk ae. Lah ora tukul-tukul. Wis to ndang diculne ngoten mawon lho. Duwe bondo niku nggih ngoten. Lek pengen ndang tukul, ndang culno. Duwe tenaga lek tukul ndang culno. Diculne teng pundi? Teng majelis taklim al khairat Jumat anjing. Wah niki tukulane luar biasa. Allahumma mulane sak nikmate wong niku lek iso ucul sembarang kalire. Ya Allah, alhamdulillah. Kula yen nembe ucul 4 dina niki. Nggih. Di suwune tiyang nderekne ziarah teng Bali. Nembe dugi niki, nggih nembe dugi kula. Terus wekdal teng Bali di WA hajine muslih niku. Jumat anjing saged ngaji. Insyaallah iso. Malam Jumat wis teko. Niki mulane ya gara-gara kula ucul teng Bali roh sembarang kalir. Lho, iki pikirane jenengan rak ngeres iki. Iki jenenge lek ngeres ngoten niku ucule dol. Apa? Ucule dol ngoten. Lah awake dhewe niku kulino dol, Pak. Nggih, kula ya bal dol kok iki. Nggih, kula saurunge budal teng Bali niku ya Allah nang Bali. Apa judule? Ziarah wali iki ngoten. Lah, sarene judule niku ziarah wali. Dol kula niku rada dirin. Sebab saurunge kula niku ngoten niku, masyaallah pikiran kula niki ngrambyang to ndi Bali niku teng pikiran kula mesti enek. Iki padha karo pikiran jenengan iki. Wah, nang Bali ngoten nika ngoten.
Oh ya Allah, pikirannya koceh nang pinggir pantai ngono. Terus iso mbaturi wong mepe. Wong mepe dele ora nek dele teng mriko. Delene gawa bakul-bakul lho. Masya Allah, ternyata nuwun sewu ternyata niku pancen enten. Sik to. Ternyata niku pancen nggih enten kok enten dele pripun to? Nggih enten napa waline Allah teng mriki luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Niku ternyata ya lewat ucul niki lho. Niki terus akhirnya tukul ngerti wali sing manggen teng Bali. Lek bangsane dele koro sip, alhamdulillah nggih. Niki anu alhamdulillah. Niki rak ya tukulan to niki nggih. Nggih, lewat ucule jenengan sangka omah kepanggih dzurriyae Rasulullah sholli ala Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الخسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا حسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kula tutup ya. Bedap. Ya. Rawani terus nih aku. Sebab enten tukulan sing luwih agung. Mohon maaf ya. Mohon maaf niki bahasane Ponorogo. Jadi lek enek tukulan sing gedhi wi sing cilik ora tur sing cilik ya kudu tahu diri. Oh, ngoten lho nggih. Lha niki nek tukulane Rasulullah sing agung. Lha ngeten iki bangsane telo-telo pulung niku ya sik larat. Nggih, terus masyaallah kula nderek marem, nderek syukur dateng Allah. Matur suwun. Dalu niki ucul kula kok ya pas ngoten. Ucule ya jenengan ya pas. Sehingga tukul lewat ucul saged tukul kepanggih Habib. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dados kula ya sadar diri, wong ya tukulan cilik lah Rita, aku tak mepet tukulan gede. Mugi-mugi sedaya pikantuk barokahipun. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pangapunten ingkang kathah, billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa ya? Ya. Apa tuh? Ya. وصلي وسلم على حبيبك سيدنا محمد صلاة عبد قالت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا من نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وذرياته وأزواجه وأمته أجمعين، خصوصا إلى روح الإمام الكتب فخر الوجود جدنا جد الشيخ أبو بكر بن سالم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمراد والألم جسمه الطاهر مطهر معتر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد القانين وشفيع الثقلين سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المستاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال الإمام العارف بالله جد الشيخ أبو بكر بن سالم: من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط، ومن نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا، كما قال الإمام العارف بالله قطب الفخر الشيخ أبو بكر بن سالم رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه آمين اللهم آمين. Amma ba'd. Para guru-guru kita, alim ulama, sesepuh kita yang mana mereka disebutkan adalah mismarul ard, mereka adalah pengaman di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang disebutkan oleh Nabi SAW pewaris baginda Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan oleh al-Imam al-Kutub al-Habr al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu an, ij'alu junudan min junudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulia yang duduk di depan kita, para muallimuddin, para pengajar agama, mudir majlis, mudir ma'had,
ada Pak Kiai sinten paring asma nggih, Kiai Ismail, ada sesepuh yang lainnya, tidak mengurangi rasa hormat, ada Gus Abid, dan juga berbagai macam yang hadir di majelis ini. Ada rombongan yang mungkin biasa hadir di majelis Nur Mekah, ada rombongan yang mungkin biasa hadir di majelis yang lainnya. Ketika dari umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahdur fi ayyil majlis, fi ainal majlis, di mana tempatnya majlis, yang mana di dalamnya tidak ada lain kecuali mengajak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menimba daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari tahu yang begitu dalam, begitu jauh daripada syariat Islam. Maka orang-orang ini dikatakan hum sa'id, mereka adalah golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada satu kisah di zaman seorang wali besar di Tarim, beliau pengarang kitab Buhyatul Mustarsyidin, pengarang kitab Buhyatul Mustarsyidin. Beliau punya salah satu murid namanya Al-Imam Alwi bin Syihabuddin. Ini rutinan setiap selapan apa seminggu sekali Pak Kiai? Jumat pagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap Jumat pagi di majelis ini Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Tapi kenapa orang sekarang untuk datang dipanggil, dikasih makan, masuknya tanpa karcis, tidak disuruh bayar, pulangnya dikasih makan. Tapi kadang Masya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang berkah mementingkan dirinya untuk hadir ke majelis, berarti dia menginginkan untuk mendapatkan alamat daripada alamat jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya, maaf, ini setiap Jumat ada kajian kitab Pak Kiai, atau jiping maulid, ada pengajian kitab? Ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekalipun yang lain mayafhamun, kalau mungkin bagi talib santri yang pernah mondok tahun nahwu shorof, bawa kitabnya, mengikuti kajiannya, tambah Masya Allah, akan terbuka ilmunya. Akan tapi bagi yang awam, yang umum, tidak perlu bawa kitab, yastami', mendengarkan aja, itu sudah mendapatkan fadilah yang begitu besar, fadilah yang begitu besar dan begitu agung, Masya Allah. Karena Nabi itu memberikan referensi, redaksi kepada kita ketika kita jalan, walaupun tidak tahu, tapi di situ ada majelis, yang mana majelisnya, labelnya, terakhirnya namanya al-ilmu, disambung namanya majelis ilmu. Kita suruh berhenti, kalau satu faham, satu akidah, kita masuk, kita dengerin, la yandur, tidak kita lihat siapa yang bicara, la, urusan kenalan nanti belakangan. Ketika ada majelis kita datang. Kalau kepengin dapat tiket karcis surganya banyak, ibu-ibu, maaf, kepengin dapat tiket surga banyak tidak? Hah? Jangan membeda-bedakan majelis kalau itu majelis yang dibangun dari keluarga Nahdlatul Ulama. Jangan membeda-bedakan majlis kalau majlis di dalamnya itu mengenalkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad, akidah Asy'ari daripada pengikut Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-madhhab Syafi'i. Kita tidak boleh membedakan, kita datang sesuai apa yang kita harapkan. Seandainya, maaf,
Di majelis ini Pak Kiai buka materi tauhid, di majelis fulan buka materi fikih, di majelis fulan buka materi tasawuf. Kalau antum sempat waktunya, jangan pilih-pilih, datengin itu majelis. Ketika sudah banyak majelis yang masuk fi qulubikum, di dalam hati antum, maka antum akan digolongkan orang-orang yang selamat. Amin Allahumma. Bukan hanya satu yang antum dapetin tiket surga, tapi melainkan banyak tiket surga yang antum dapetin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Antum dekat dengan para solehin, dekat dengan para guru, dekat dengan para ulama, orang yang alim, orang yang tahu tentang agama. Dikatakan mautul alim, mautul alam. Masih beruntung di sekeliling kita banyak orang alim, disuruh, diperintahkan oleh Allah SWT, fas'alil ladzina amanu yuqra'unal kitab min qablikum. Habib Abdullah Sahibur Ratib Al-Haddad sampai dijulukin Syababul A'ma. Beliau setiap pagi sholat di setiap masjid, berjalan dari kota Tarim menuju ke kota Husaisah. Perjalanannya kurang lebih dari Nur Mekah sampai majelis ini. Kalau Habib enak, pakainya mobil Hiace, mau turun dibukain pintu, dalamnya pakai AC. Habib Abdullah buta, pakai aso, pakai tongkat, dia berjalan. Perjalanan kalau pakai mobil 30 menit. Setiap masjid masuk sholat 2 rakaat, sampai dalam waktu 1 hari 200 rakaat yang dilakukan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah Haddad nimba ilmu bukan hanya satu guru. Ini di zaman sekarang ini, maaf, tidak melihat sejarah tokoh-tokoh para aulia Allah. La yakbit alal wahid, mereka tidak memegangin satu guru, tapi bahkan dikatakan fulan, ini foto yang dipajang sama antum di majelis ini, saya dengan beliau bernasab yang sama. Kalau Habib Umar itu dari keturunan Al-Imam Idrus Ibnul Imam Husain Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau saya keturunan dari Al-Imam Umar Ibnul Imam Husain Ibnul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi ketemu di kakek yang ke-10. Jadi kakek saya yang ke-10 kakak adik sama beliau, satu kandung dari Al-Imam Husain. Kemarin waktu Sa'ban saya ziarah ke datuk saya, yaitu Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim di Ainat. Ini Al-Habib Umar, saya ibaratkan ini yang dekat, jangan kita cerita yang terlalu jauh. Habib Umar ini kalau antum baca manakibnya beliau, gurunya beliau nggak satu, gurunya beliau banyak sekali. Termasuk sebelahnya ini mertua dan guru beliau plus guru beliau namanya Muhammad Al-Haddar. Betul, itu fotonya Habib Muhammad Al-Haddar bukan? Yang sebelah sini. Habib Zain bin Semit. Habib Zain bin Semit gurunya beliau. Tapi Habib Zain juga nimba ilmu kepada ayahnya beliau, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi anaknya nimba ilmu sama muridnya ayahnya, nimba ilmu lagi sama mertuanya Habib Muhammad Al-Baidha, yang ceritanya konon beliau haji Syahrain 2 bulan jalan kaki dari Yaman sampai ke Saudi. Masya Allah. Jadi orang sana kalau bicara ilmu, ya Allah, tidak ada lain sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia kecuali daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau itu kalau mau ngajar ini, mau ngajar santrinya, mutali yukarrir hamsa wa isrina marratan. Bab yang mau dibaca sama beliau itu dimutola'ai, diulang-ulang sampai 25 kali. Masya Allah. Ustadz sini ada yang begitu enggak? Apa cuman sekali 2 kali? Kayaknya udah paham dah materi yang mau ana sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi masih mending daripada yang sama sekali tidak mutola'ah ini. Iya. Sebab itu yang saya katakan, Nabi mengatakan al-insan mahal khata' wa nisyan. Buat mereka ini warning yang paling menakutkan. Wah, ini bahaya ini. Kalau buat kita, buat andalan makfu. Wah, kalau kita salah,
di ma'fu Nabi mengatakan manusia tempatnya salah. Kalau buat solihin para wali, takut jangan sampai saya menjadi manusia yang banyak salah, karena Nabi mengatakan manusia tempatnya salah. Maka ketika mereka mengikuti apa yang disampaikan Nabi dan dia menjauhi dari perbuatan salah, mereka diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya, dekat dengan Allah Subhanahu. Kalau kita nggak bisa seperti mereka itu taklim beberapa guru setiap hari, itu setiap hari tidak ada lain yang dipikirkan cuman ilmu akhirat. Masya Allah. Makanya saya mengatakan dunia agal minkum, dunia ini nilainya sebetulnya apa? Sedikit. Tapi kenapa banyak orang-orang rame-rame berebut untuk dunia? Betul. Tapi akhirat yang sudah jelas-jelas diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, akhirat yang jelas banyak sekali, sekalipun buat berebut rame-rame tidak bakalan kurang. Dalam sekejap mata, turfata ain, antum minta apa? Ada di depannya. Kalau di dunia coba, ibu turfata ain, dalam sekejap mata minta ini, ada nggak kira-kira? Oh, enggak ada. Sorga sekejap mata datang. Tapi kenapa akhirat yang banyak sekali, sekalipun untuk direbut beramai-ramai, tapi sedikit sekali dari golongan manusia yang untuk merebut perkara akhirat? Hanya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan antum ini yang hadir ikut ngaji setiap Jumat, ikut ngaji di majelis yang lain, tujuannya hanya satu. Corok bahasane alfiyah niku mudhof wa mudhof ilaih, sumendeh gimboten, maring tiang-tiang solihin, maring wong-wong sing perek maring Allah Subhanahu. Kenalkan diri antum kepada guru antum, guru antum mengenalkan nama antum kepada gurunya, gurunya mengenalkan kepada gurunya, sampai ke baginda Nabi Muhammad. Secara tidak langsung antum sudah dapat tiket khusus, jadi nanti kalau di mahsyar nggak usah ribet-ribet ngurusin tiket sendiri. Betul, yang ngurusin guru-gurunya antum, enak duduk manis. Antum mau haji ngurusin surat sendiri, repot nggak? Antum mau umroh ngurusin sendiri, repot nggak? Enak lewat travel yang ngurusin, kita tinggal bayar. Betul. Masuk majelis, kita tinggal ngaji, ada kekurangan majelis, sodorkan dunianya untuk memperbaiki majelis, itu celengan antum di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iya. Ojo pelit-pelit nggih Bu. Ya, jadi kalian ngaji, kiai, ustad, tukang ceramah niku ora kayak pegawai. Betul. Kalau pegawai itu ada yang gaji. Tapi kalau kiai ngadain begini ini ikhlas ridho, ikhlas lillahi ta'ala, semua min haitsu la yahtasib. Lah orang-orang yang ikut andil, wallah, masya Allah, orang ini mendapatkan keberuntungan. Ya, dunia wal akhirat. Ini yang dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka Nabi mengatakan, ini hadis sudah maklum sekali, ma'ruf sekali di kalangan orang awam, bahwa ada 3 amal yang artinya tidak akan putus dari keturunan anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu, yang ketiga waladun saleh yad'ulah. Ada satu cerita seorang Habib dari Tarim, beliau waktu ziarah ke makamnya Rasulullah SAW, Al-Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid, beliau ziarah ke makam Rasulullah. Haris makbarah Nabi, penjaga makam Rasul, dimimpiin Rasulullah, ditemuin Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai penjaga makamku, syuf, ente cari cucuku yang namanya Hamid bin Umar Al-bin Hamid. Kalau ketemu di Raudhah ini, suruh ngimamin tahlil, ngimamin ziarah. Akhirnya beliau terbangun. Beliau di saf pertama tanya, maujud fi saf awal ismu Hamid bin Umar Al-bin Hamid? Enggak ada.
Antum ismuh? La, ana bukan Hamid, ana bukan Hamid. Enggak ada. Di soft kedua juga begitu. Ditanya lagi di barisan yang kedua, enggak ada. Di barisan ketiga enggak ada. Ternyata Habib Hamid ini duduknya di pojok, paling pojok. Dia ngacung tangannya begini. Angkat tangannya, irfa. Ana Hamid bin Umar al-bin Hamid. Ada apa? Oh Masya Allah Habib, ta'al Habib. Kemari Habib. Ana dipesenin sama datukmu Rasulullah, antum untuk jadi imam tahlil. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal yang di depan ini aulia-aulia besar, ulama-ulama besar. Ini Habib Hamid masih muda. Habib Hamid mimpin karena permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mimpin sampai selesai. Ini para ulama, para aulia kaget. Ini pemuda Masya Allah sampai diminta oleh Rasulullah. Apa yang memiliki beliau ini diminta untuk jadi imam tahlil? Keistimewaan apa yang pernah dilakukan sama beliau? Ditanya, antum min aina ya Habib? Ana min Tarim. Saya datang dari kota Tarim. Masya Allah. Akhirnya ada satu aulia ini datengin kota Tarim. Cuman hanya kepengin tanya, apa kelebihan daripada Al Habib Hamid? Ditanya amaliyahnya, ibadahnya, bukan itu. Bukan itu. Ada lain. Akhirnya ada orang yang mengatakan, oh naam, mungkin ini. Beliau ini setiap malam selesai mujahadah maghrib sampai isya, nanti beliau itu nemenin orang tuanya. Ketika orang tuanya mau tidur, itu ranjangnya ada satu kaki ranjang tahu ibu ya? Iya, tempat tidurnya itu ada yang patah satu. Berarti kalau seandainya tidak dicagak, otomatis jomplang. Ini Habib Hamid mungkin kalau cari kayu sebetulnya ada, tapi saking kepengin dapat barokahnya dari orang tuanya, kakinya dia buat pengganti kaki ranjang. Ini bukan setahun 2 tahun bu, sampai puluhan tahun. Ketika ibunya tidur, kakinya, lututnya menjadi pengganti kaki ranjang sampai berpuluh-puluh tahun. Ini satu wali mengatakan, hadza masiyatun azimatun. Inilah kelebihan, keistimewaan yang besar sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Al Habib Hamid untuk menjadi imam tahlil di makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu Syekh Ahmad Rifai, itu beliau berjabat tangan langsung di makamnya Rasulullah, tapi beliau memuji dulu sama Rasulullah, ibaratnya merayu. Kalau Syekh Ahmad Rifai itu melamar, kalau Habib Hamid dilamar, diminta sama Rasulullah. Tapi dua-duanya afdol, cuma ada yang lebih afdol. Ini yang dikatakan, ketika kita sebagai anak, kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kita akan beruntung, kata Nabi SAW. Keberuntungannya dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Itu yang terakhir dikatakan. Makanya setiap detik saya merasa ini, abah saya meninggal 1 tahun yang lalu. Saya ketika nama abah, nama umi saya ingat, saya usahakan untuk Fatihah. La fi ba'da sholah, bukan setelah ba'da sholat. La, saya ingat nama abah saya, umi saya Fatihah. Karena Fatihahnya sang anak yang dikirimkan kepada kedua orang tuanya, kamisli dunia, seisi dunia ini masih kalah. Makanya kalau antum sayang sama orang tua antum yang sudah meninggal, ketika antum ingat nama beliau, Fatihah, karena pahalanya begitu besar dan agung, dan orang tuanya farhan. Inilah ikatan birrul walidain ketika orang tua kita sudah meninggal. Doa, Fatihah, Yasin selalu kita sumbangkan untuk beliau. Ini mudah-mudahan kita digolongkan anak-anak yang birrul walidain. Amin Allahumma. Ini amal yang tidak akan putus sampai dunia akhirat. Yang dua ini sedekah jariyah. Saya pernah tanya sama Habib, saya melihat salah satu keterangan di kitabnya Al Habib Zain bin Smith. Beliau itu mengatakan, dan saya dapat juga dari muridnya beliau, yang namanya sedekah jariyah itu standarnya, kalau di sini ada orang kaya tanah, kaya apa, ada ustadz, dia alim, tapi dia nggak punya apa-apa. Ya, namanya apa? Koalisi. Ya, yang alim dibantu oleh pengusaha. Wah, ini
dua-duanya dapat akhiratnya. Betul? Iya, standarnya sedekah jariyah itu minimal orang yang sudah bisa mewakafkan tempat. Orang yang sudah bisa mewakafkan, iya, ketika tempat ini dijadikan pondok, dijadikan majelis untuk ngaji, untuk ibadah, modal 100 juta jagong turu sampai berpuluh-puluh tahun, ketika masih dipakai pahalanya terus mengalir. Tapi 100 juta dimakan, top-topnya 1 tahun. Jadinya apa? Jadinya cuma TA1. Naudzubillah min dzalik. Enggak manfaat. Ini amal yang katanya tidak akan putus. Berarti kalau begitu tidak mudah ya Habib. Oh iya, tidak mudah. Sudah terbukti banyak orang yang punya tanah ratusan hektar, sehektar aja dicuil buat pondok susah rasanya. Banyak musyawarah ke sini, musyawarah ke sana. Makanya yang anak katakan, dunia akhirat ini ya Allah maziahnya besar sekali, tapi manusia tidak pada berebut, pada malas. Tapi dunia yang sedikit rame-rame berebut. Wah, betul enggak? Iya, mudah-mudahan yang ngaji di sini jadikan dunia untuk akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebelum saya tutup, yaitu ilmu yang bermanfaat. Saya kadang nangis, ya Allah, saya ini jahil murakkab, saya ini orang bodoh sekali. Dulu abah saya itu kalau saya pulang dari pondok, sehari di rumah sudah ditanya, ya waladi Hashim, mata tadhab ila ma'had, mata tarja ila ma'had. Waduh, baru sehari udah ditanya kapan pulangnya ke pondok. Masya Allah ini padahal liburnya 1 minggu. Bah, hadza utla usbu ya walidi, liburnya 1 minggu. Oh nah, oh liburnya 1 minggu. Ya kalau itu ada waktu ente ngaji di kiai sini. Wah, Masya Allah. Anak nggak boleh disuruh istirahat libur, nggak boleh. Disuruh di rumah pun disuruh ngaji privat sama siapapun. Wah, musalla ala Muhammad. Ternyata setelah anak tahu, oh ilmun yantafa'u bih, ya Allah, yang beruntung kama al-Imam Syafi'i, kama Ibnu Hajar al-Asqalani, ahli hadis yang makamnya ada di Kairo, kama Ibnu Athaillah, kama muallif fulan, itu mereka yang beruntung. Standarnya ta'allafat minal kutub, standarnya ini punya karangan ilmu yang bermanfaat. Orangnya sudah meninggal, kitabnya masih yang baca Pak Kiai baca, betul, ustadz lain baca Fatihah ila hadratin Nabi, khususan muallif hadal kitab. Wallah, kita hanya penyalur, muallim yang tidak punya karya, hanya penyampai. Maka Nabi sampai mengatakan balighu anni walau, kita hanya menyampaikan atas nama Nabi, kita hanya menyampaikan atas nama ulama-ulama yang mereka punya karya-karya, yang mana itu yang disebutkan yantafa'u bih. Orang-orang yang mempunyai pangkat semacam ini, mereka memiliki ilmu yang iya. Kalau kita cuma nambah saldo doang, iya, anak ngajar ada satu kalimat, ingat, diamalkan sama antum, ketika antum isdet yo ndak ngalir lagi sama anak. Betul, Pak Kiai ngajar, muridnya masih banyak, makanya kalau punya pondok masih beruntung, santrinya ribuan. Wah, ini terus karena apa? Sodakohnya Quran, sodakohnya sholawat, sodakohnya terus, makanya beruntung bagi mudir ma'had yang santrinya ribuan, la mauquf, sampai tidak berhenti, sampai tahun-tahun, sampai terus generasi. Tapi yang kasihan juga kalau punya pondok generasi kedua, generasi ketiga mauquf, plek. Siapa lagi yang mau kirim doa? Betul enggak? Paling masih keberuntungan dapat doa-doanya wali-walinya Allah, karena walinya Allah itu menjamak doanya untuk setiap muslim, doanya untuk setiap muslimat. Keberuntungan kita hanya itu. Tapi lebih mending daripada nggak bisa ngajar sama sekali. Sebab Nabi perintahnya kun aliman. Itu pertama. Ya, karena keberuntungan orang alim ini lebih banyak daripada muta'al ewah. Ya, kalau aliman selagi yang ngaji diamalkan terus ilmunya, mendinglah sampai 100 tahun, umpamanya sampai 150 tahun, saldo akhiratnya agak lumayan banyak, kan begitu ya, tidak mauquf. Tapi kalau Imam Syafi'i, ana mau tanya sama antum, di Indonesia mayoritas itu bermadhab kepada madhab sudah berapa ratus tahun? Ana mau tanya,
Hah? Di sini banyak gak yang baca kitab? Ya memang fikih kita pegangannya Imam Syafi'i. Sudah berapa ratus tahun ngalir terus dia. Nah ini, itu ternyata betul karena ada bukti karyanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita kelompok daripada guru-guru kita, kelompok daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a asyani wa darajim atafatayyaji ratal alamin ya uhil al-judi wal karami Rabbi fanfa'na ببركاتهم واهدنا لحسنا بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من يا رسول الله سلام عليك يا رفيع أشاني والدرجي عتفت يجي رات العالمين يا أهل الجود والكرم. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, barang siapa yang selalu memandang kepada dirinya ridha, maka Allah memandang kita kemurkaan. Dan barang siapa yang memandang dirinya kita murka, dirinya kita banyak salah, diri kita banyak maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala sebaliknya akan memandang kita ridha. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang menjadi pegangan kita. Jangan kita salahkan orang lain, tapi diri kita yang kita salahkan. Pandang jelek diri kita, pandang baik orang lain, karena tidak ada tugas dari Allah kita untuk menilai atau menghisap hamba Allah yang lain, tapi nilai diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Itu insyaallah pegangan kita. Kalau kita pegang dua kalimat ini, maka kita akan selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari Al-Fakir cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Masya Allah, ini injil menika luar biasa Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, matur nuwun sangat dumateng guru kita Al Habib Asim bin Husain bin Abu Bakar bin Salim dari Purwokerto hadir wonten majelis Jumat pagi. Niki rezeki ikang luar biasa. Alhamdulillah. Niki salah satu niat sejak pembukaan setelah Covid, Jumat Kilowon yang dibuka oleh Abah Mustafa. Secara pribadi kula niat untuk selalu memperbaiki majelisipun Kanjeng Nabi. Kita memberikan yang terbaik untuk majelisnya Kanjeng Nabi. Sejak saat itu semua diberikan yang luar biasa. Hampir setiap Jumat pagi kerawuan para habaib yang tidak terduga. Niki juga salah satu partisipasi panjenengan dari khidmat
wonten majelisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ndadosna sababiyah ing enjing menika kita nderek-nderek beliau dheweipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Asim bin Husain bin Abu Bakar bin Salim, derek wonten sirgonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi sedaya hajat kita niki diijabahi kalih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mangke di akhir acara kula suwun Gusipun Habib Asim, Gus Abid, Ustadz Ismail, Mbak Bah Yusa, para kiai ramah tamah wonten mlebet nggih, lokasi ini terbatas nggih ngoten mawon. Monggo kita tutup kali doa ya arhamar rahimin. arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana darabna bi'annana darabna wa annana asrafna 'ala al-ardh asrafna fatub